Shalom, selamat datang kembali di YouTube channel Willy Marpaung. Dan hari ini saya mau bagikan firman Tuhan kepada saudara. Dan hari ini saya bersuka cita kepada saudara karena setiap harinya saya boleh membagikan renungan, saya boleh membagikan firman Tuhan yang tentunya akan memberkati saudara, yang tentunya menguatkan saudara, yang tentunya menghibur hidup saudara, dan juga sesuai dengan apa yang dikatakan dalam kitab Timotius bahwa firman Tuhan itu untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Dan saya percaya firman Tuhan yang hidup dan berkuasa itu pasti juga akan mengubahkan hidup kita, pasti juga akan memberkati hidup kita. Saya juga sudah mendapatkan banyak laporan, banyak feedback yang baik mengenai YouTube channel ini, banyak yang diberkati. Dan terima kasih banyak buat semua yang sudah menonton. Terima kasih banyak sudah mensubscribe YouTube channel ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Hari ini kita akan masuk kepada satu firman Tuhan yang sangat luar biasa. Dan saya juga mengalami berkat daripada firman Tuhan ini. Pada awalnya kita tahu bahwa dalam dunia ini kita memiliki banyak masalah. Dalam dunia ini kita memiliki banyak tekanan. Dalam dunia ini kita memiliki banyak persoalan. Siapa orang di dunia ini yang tidak mendapatkan persoalan dalam hidupnya? Siapa orang di dunia ini yang tidak memiliki persoalan, yang tidak memiliki masalah dalam hidupnya? Semua manusia, baik dia kaya, baik dia miskin, pasti dia punya persoalan dalam hidupnya. Baik dia orang yang berkedudukan tinggi, baik dia orang yang berkedudukan rendah, baik dia orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak mempunyai titel apa-apa, pasti mempunyai masalah dalam hidupnya. Baik yang jomblo maupun yang tidak jomblo, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, pasti memiliki banyak masalah juga, pasti memiliki banyak persoalan. Yang kaya terlalu banyak uangnya dan dia tidak tahu mau menyimpan kemana. Dan saat corona dia ketakutan mati. Karena apa? Karena kalau dia mati, kemana uangnya semua? Ya, yang miskin persoalannya bingung mau makan apa tiap hari selama ini, ya. Ya, yang jomblo bingung dengan kejombloannya, kenapa lah nggak ada yang mau sama aku, kenapa aku belum dapat pacar sampai saat ini. Saya suka cita. Ya, yang sudah menikah pun ada karena persoalannya, kenapa aku dapat seperti ini, kenapa kau mau seperti dia dulu. Ya, nah, jadi setiap orang mempunyai persoalan, setiap orang memiliki masalah dalam hidupnya. Banyak tekanan, banyak persoalan. Dalam segala bidang kehidupan ada masalah. Dalam segala aspek kehidupan ada masalah. Jangan katakan di pendidikan, di dunia pendidikan tidak ada masalah. Di dunia pendidikan banyak masalah. Ketika engkau bertemu dengan dosen yang killer, yang mau semuanya dia yang benar, itu masalah. Ya, kemudian ketika engkau di dunia kerja dapat bos yang galak, itu masalah. Dan paling salah kalau engkau pilih istri atau pilih suami yang salah, itu gawat. Karena kalau dalam agama Kristen tidak boleh ada perceraian. Jadi semua ada masalah. Bahkan di gereja pun, di pelayanan pun kadang ada banyak masalah yang tentu menekan kita, yang tentu membuat kita depresi. Dan banyak orang-orang di luar sana menjadi frustasi. Banyak orang-orang di luar sana menjadi gila. Saya sudah bertemu dengan banyak, saya sudah melihat ada banyak sekali orang gila sekarang ini. Bertambah-tambah orang gila karena apa? Karena betapa beratnya hidup dalam dunia ini. Itulah sebabnya dunia ini penuh dengan masalah. Dan di Alkitab memang dituliskan bahwa di dunia ini kita semuanya akan mengalami penderitaan. Di dunia ini kita semuanya akan mengalami penganiayaan. Tetapi Tuhan menjamin bahwa dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang akan menyertai hidup kita. Haleluya. Dan Alkitab memang menuliskan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Dia bisa menyelesaikan semua masalah kita. Dia mampu menolong kita menyelesaikan masalah kita. Lalu bagaimana agar Tuhan itu datang kepada kita? Bagaimana agar kuasa Tuhan itu datang kepada kita? Bagaimana agar Tuhan itu ada dalam hidup kita? Bagaimana ya, mungkin kita sudah lahir baru, ya memang kita sudah menerima keselamatan, ya memang kita sudah dibaptis, tetapi kenapa masalah itu ada? Dengarkan baik-baik bahwa kekristenan tidak menjamin hidupmu tidak memiliki masalah, tapi kekristenan menjamin kelahiran baru, percaya kepada Yesus menjamin bahwa ketika banyak pun masalah dalam hidupmu, engkau tetap berpengharapan bahwa ada Yesus sumber jawaban dari masalahmu, bahwa ada Yesus yang akan menolong setiap langkah-langkah dalam hidupmu, bahwa ada Yesus yang selalu bersamamu untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam hidupmu. Amin. Dan hari ini saya mendapatkan satu firman Tuhan yang sangat luar biasa, dan saya sudah mendapatkan nyatanya, bukti nyatanya atau berkatnya. Mazmur 22 ayat 4. Mazmur 22 ayat 4 mengatakan, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Alkitab mengatakan dalam Mazmur 22 ayat 4 ini,
bahwa Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya, bahwa Tuhan hadir di atas puji-pujian umatnya. Ketika engkau memuji Tuhan, ketika engkau menyembah Tuhan, dengarkan baik-baik, pujian dan penyembahan bukanlah berbicara mengenai nyanyian, tapi pujian dan penyembahan berbicara mengenai hati. Amin. Puji-pujian dan penyembahan tidak hanya sebatas dengan nada-nada, tapi pujian dan penyembahan ketika engkau menangis pun engkau bisa menyembah Tuhan. Ketika engkau berlutut pun engkau bisa menyembah Tuhan. Ketika engkau diam pun engkau bisa menyembah Tuhan. Ketika engkau bertepuk tangan engkau bisa memuji Tuhan. Ketika engkau bersorak-sorai engkau bisa memuji Tuhan. Itu artinya apa? Pujian dan penyembahan bukan tergantung dengan nyanyian. Ya memang nyanyian adalah salah satu bentuk dari pujian dan penyembahan. Tetapi orang yang menyanyi lagu rohani pun belum tentu memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi orang yang memuji dan menyembah Tuhan, hatinya itu mengarahkan hatinya kepada Tuhan, mengangkat hatinya kepada Tuhan, dan dia bangga kepada Tuhan. Hatinya itu dan mulutnya mungkin dengan perkataan dia mengaku bahwa Tuhan itu hebat. Ataupun saat dia berdiam, dia rasakan, dia akui dalam hati bahwa Tuhan itu luar biasa. Itu saatnya saat kita menyembah Tuhan. Walaupun banyak masalah, di luar sana mungkin banyak orang karena banyak masalah dia tertekan dalam hidupnya. Banyak orang yang bunuh diri, banyak orang yang frustasi, banyak orang gila jadinya. Tetapi saat kita punya banyak masalah, kalau engkau banyak masalah hari ini, jangan bunuh diri, jangan frustasi, karena masih ada harapan dalam Yesus. Dan caranya bagaimana? Datang kepada Tuhan, puji Dia, sembah Dia. Sulit? Ya, sulit memang. Ketika Ayub, dia adalah orang kaya, dia orang saleh, tapi Tuhan mengambil semua miliknya. Dia hanya mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Praise the Lord, terpujilah nama Tuhan. Bisakah saudara mengucapkan seperti itu? Ketika pacar memutusi engkau, thank you Jesus, terpujilah engkau Tuhan. Dalam artian bukan salahmu ya, tapi salah dia. Kalau nggak ada salah apa-apa, lalu dia putuskan, semuanya baik-baik saja, lalu dia putusin dirimu, nah, kau harus bisa katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kamu akan dapat yang lebih baik. Haleluya. Nah, pujian dan penyembahan mendatangkan Tuhan dalam hidup kita. Karena dalam Mazmur ini dikatakan bahwa ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Pujian dan penyembahan bukanlah berbicara mengenai suara yang indah. Pujian dan penyembahan bicara soal hati. Ketika hidupmu berat, ketika masalah datang, engkau datang kepada Tuhan. Sembah, puji Dia. Katakan, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saya merasakan hal ini ketika saya mengangkat pujian itu, ketika saya mengangkat penyembahan itu kepada Tuhan. Ya memang masalah itu nggak langsung selesai. Dalam beberapa kasus memang ada ketika engkau memuji Tuhan, ketika engkau menyembah Tuhan, masalah itu selesai. Sebagai contoh di Alkitab, waktu orang Israel bersorak-sorai memuji Tuhan, tembok Yeriko itu rubuh. Itu langsung. Tapi setelah engkau memuji dan menyembah Tuhan 3 jam mungkin engkau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, namun tidak jadi apa-apa. Tapi saya pastikan ketika engkau setelah selesai memuji dan menyembah Tuhan, ada damai dalam hatimu. Engkau memiliki damai. Ya memang masalahmu belum selesai, masalahmu masih banyak, masalah-masalah masih ada dalam hidupmu. Tapi ketika engkau memuji dan menyembah Tuhan, ketika engkau katakan saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ya memang masalah itu nggak selesai, tapi ada damai di hati, ada damai, ada peace. Karena Yesus itu, Tuhan itu, salah satu nama dalam Yesaya 9, Dia adalah Raja Damai. Itu sebabnya ketika Tuhan hadir, saat engkau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengahmu. Tuhan hadir dekat denganmu. Dan ketika Tuhan hadir, pasti ada mukjizat. Dalam Alkitab dituliskan ketika Tuhan hadir, ketika Yesus hadir, ada mukjizat. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika banyak persoalan datang pada Tuhan, dan ketika Tuhan hadir, ada mukjizat, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada berkat, ada sukacita.
Dan kalaupun itu belum langsung jadi, engkau dapat damai. Supaya apa? Supaya dengan damai itu engkau bisa maju ke depan. Engkau bisa maju dalam hidup ini, bergerak maju. Dan engkau bisa tampil sebagai seorang pemenang. Engkau mendapatkan peneguhan, engkau mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Itu sebabnya hari ini, kalau engkau punya banyak masalah, kalau engkau punya banyak tekanan dalam hidup ini, jangan langsung mengeluh, jangan langsung putus asa, jangan langsung galau, jangan langsung gelisah. Angkat hatimu, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ketika engkau rasakan kehadiran Tuhan itu, damai mengalir. Walaupun air mata tercurah, tapi air mata itu bukan air mata kesedihan, tapi air mata karena engkau kagum akan kehadiran Tuhan. Engkau kagum dengan kedahsyatan Tuhan. Dan ketika engkau kagum, engkau akui bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan gak tahan melihat engkau mengaguminya. Tuhan gak tahan mendengar pujian penyembahanmu. Dia langsung memberkati engkau. Dia langsung memberikan mukjizatnya kepadamu. Dan dia memberikan damai kepadamu. Hari ini, sukalah memuji dan menyembah Tuhan. Sukalah memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun mungkin saat engkau di kendaraan, kau bisa memuji dan menyembah Tuhan. Mungkin saat engkau sedang ngapain gitu, sedang menunggu sesuatu, engkau bisa berkata-kata dalam hatimu. Engkau bisa dengarkan lagu, tapi dalam hatimu kau menyanyi, kau menyembah Tuhan. Hari ini suka memuji dan menyembah Tuhan dan dapatkan damai dalam hidup saudara. Amin. Saya berdoa kiranya semua kita suka memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya semua kita mendapatkan damai yang daripada Tuhan. Kiranya semua kita mendapatkan sukacita, mendapatkan penghiburan, mendapatkan mukjizat dari pujian dan penyembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, kiranya firman Tuhan ini bisa meneguhkan saudara-saudari semuanya. Dan saya mohonkan untuk mensubscribe YouTube channel ini. Dan juga saudara boleh like, saudara boleh komen dan juga share. Dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan juga untuk tulisan daripada renungan ini bisa saudara lihat di Facebook dan Instagram saya di Willy Marpaung Ministries dan juga di @willymarpaung_. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya. Haleluya.